Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain target dan indikator kinerja yang telah kita bahas di video sebelumnya, hal penting berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan perencanaan penganggaran adalah standar analisa belanja. Dalam sistem anggaran kinerja, setiap usulan program kegiatan dan anggaran harus dinilai kewajarannya. Ini sering dilupakan, karena biasanya dalam penyusunan anggaran, khususnya dalam anggaran belanja, kita menganggarkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kemampuan. Itulah mengapa kita harus melihat kewajarannya. Kewajaran dapat dilihat dari 2 poin, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya. Jadi, standar analisa belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Mengapa penilaian kewajaran beban kerja penting? Ibaratnya seperti memiliki nafsu kuat tetapi tenaga kurang. Atau diartikan dengan kita menganggarkan sebanyak-banyaknya, ternyata tidak sanggup melaksanakannya. Karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Atau kita tidak menganggarkan sesuai kewajaran biaya yang seharusnya. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu penilaian kewajaran beban kerja? Yang pertama adalah kaitan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas suatu institusi, instansi, atau organisasi. Mengapa ini perlu? Karena setiap institusi, instansi, atau organisasi memiliki visi dan misi masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah program kegiatan yang dianggarkan sudah memiliki benang merah atau relevan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Seringkali terjadi program kegiatan yang disusun adalah copy-paste atau menyalin dari tahun sebelumnya dan tidak ada kaitan atau benang merah dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Dalam hal ini, tidak berkaitan dengan visi dan misi madrasah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok atau fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Ini juga penting. Program kegiatan harus yang menjadi tupoksi dari suatu organisasi, atau di madrasah yang menjadi tupoksi dari madrasah tersebut. Itulah yang dikerjakan. Walaupun kegiatan tersebut bagus hasilnya, target tercapai tetapi bukan termasuk tupoksi madrasah, maka bukan termasuk capaian kerja dari madrasah tersebut. Yang ketiga adalah kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Hal ini juga perlu diperhatikan. Biasanya dalam menyusun anggaran belanja, kita menggunakan pendekatan optimistik. Jadi kita akan menganggarkan uang dengan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan persediaan uang yang tersedia dan sumber daya yang kita miliki. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan target kinerja tidak tercapai. Sebagai contoh, kita menganggarkan 15 kegiatan. Padahal dari sumber daya dan waktu yang kita miliki, kita hanya mampu melaksanakan 10 kegiatan. Otomatis, 5 kegiatan lainnya yang kita anggarkan tidak akan terrealisasi di akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Sederhananya, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Terdapat perbandingan antara keinginan dengan kapasitas yang dimiliki. Dapat dilihat salah satunya adalah dari sisi anggaran. Anggaran yang dibutuhkan telah dibuat sebanyak-banyaknya. Padahal dana yang dimiliki cukup terbatas. Sebagai contoh, kita menganggarkan 150, padahal dana yang tersedia hanya 100. Harusnya
kita lakukan periodisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, sebaiknya kita melakukan periodisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan terikat oleh tahun anggaran. Maka, waktu yang tersedia hanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berdasarkan tenggang waktu tersebut, idealnya berapa banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan. Kemudian, penilaian berikutnya yakni terkait dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan atau yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya, membutuhkan 50 orang, sementara kita mempunyai sumber daya manusia kurang dari 50 orang. Artinya, jumlah orang yang akan mengolah kegiatan tersebut terbatas atau di bawah dari yang dibutuhkan. Kemudian, sumber daya lainnya, misalnya infrastruktur atau peralatan. Apabila kita tidak punya peralatan untuk melaksanakan kegiatan, maka hal ini akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Hal lain yang juga penting adalah tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut. Apabila kegiatan yang harus dilakukan bukan merupakan tupoksi organisasi tersebut, maka meskipun organisasi memiliki uang, waktu, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, kegiatan tetap tidak bisa dilaksanakan. Berdasarkan perbandingan antara keinginan dengan kemampuan dapat disimpulkan berapa jumlah kegiatan dan anggaran yang mampu dilaksanakan dan yang mampu diserap. Hal itulah yang dapat kita sebut sebagai anggaran dan kegiatan yang realistis sesuai dengan beban kerja yang dimiliki. Sebagai contoh, suatu institusi hanya memiliki tupoksi A dan sumber daya manusia sebanyak 20 orang. Kemudian organisasi tersebut menganggarkan 20 miliar untuk sebuah kegiatan. Ternyata setelah dihitung ulang, anggaran yang mampu diserap hanya 15 miliar. Maka dari itu, 5 miliar sisanya harus dikoreksi dan dikurangi dalam perencanaan penganggarannya. Analisa standar belanja berikutnya atau ASB adalah penilaian kewajaran biaya. Ini juga penting karena kita sering mendengar adanya markup dalam penganggaran biaya. Apabila sudah menggunakan konsep penilaian kewajaran biaya, seharusnya markup itu tidak muncul. Bagaimana cara melihatnya? Pertama, melihat kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja atau standar biaya. Hal ini penting, dikarenakan misalnya suatu institusi menargetkan 10 kegiatan. Ternyata 10 kegiatan hanya membutuhkan 100 juta biaya, tetapi institusi menganggarkan 150 juta. Hal ini menunjukkan bahwa institusi menganggarkan melebihi dari kewajaran biaya. Yang kedua, dapat melihat kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. Hal ini juga penting, dikarenakan terkadang standar biaya dengan harga pasar yang berlaku tidak sesuai. Maka, hal ini harus disesuaikan. Sebagai contoh, suatu saat terjadi perubahan harga di pasaran, sementara standarnya belum direvisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap standar biayanya. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki standar. Ada namanya standar biaya masukan atau SBM dan standar biaya keluaran atau SBK. Apabila di daerah ada pula yang namanya standar harga daerah. Standar ini harus disesuaikan dengan institusinya. Apabila madrasah adalah institusi pusat, maka sesuaikan dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Hal ini tidak kalah penting, dikarenakan masing-masing sumber dana memiliki aturan tersendiri dalam menggunakan biayanya. Sebagai contoh, dana BOS.
Pada dana BOS terdapat 14 komponen biaya yang bisa digunakan. Di luar 4 komponen biaya tersebut, maka tidak bisa digunakan. Walaupun kita masih punya sisa dana BOS, dana tersebut tidak bisa digunakan di luar 14 komponen biaya. Hal ini juga sama dengan sumber dana lain. Misalnya seperti sumber dana hibah. Sumber dana hibah dapat digunakan untuk kegiatan tertentu saja dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Apabila ada dana hibah yang berlebih, maka harus dikembalikan lagi ke rekening kas negaranya. Ketiga hal tadi merupakan 3 hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kewajaran biaya. Apabila skema kewajaran harga tampilannya seperti ini, dimulai dari program, lalu ada kegiatan, kemudian ada target kinerja, kegiatan itu perlu di breakdown anggarannya berapa. Anggaran disusun berdasarkan standar harga. Apabila di daerah, akan menggunakan standar harga daerah. Tetapi kalau madrasah sebagai institusi pemerintah pusat akan menggunakan standar harga dari Menteri Keuangan. Standar harga ini mengacu ke standar harga pasar. Dalam penyusunan standar harga itu mengacu ke kondisi ekonomi makro untuk tahun yang akan digunakan, kemudian pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Apabila pembelian langsung, biasanya standar harga sama dengan harga pasar, kecuali apabila kita menggunakan pihak ketiga dan ada item lain yang diperhitungkan. Mungkin bisa disebut sebagai markup yang dibolehkan dalam penyusunan anggaran, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian keuntungan yang wajar bagi rekanan. Ini juga harus hati-hati. Harus kita perhatikan ketentuan tentang PPN-nya. Apakah kita bertransaksi dengan TKP, pengusaha kena pajak, atau bukan? Itu kan nanti menentukan dia kena PPN atau tidak. Kemudian juga untuk pembelian tertentu, misalnya pembelian buku mata pelajaran. Itu kan juga ada ketentuan tidak dikenakan pajak, dan keuntungannya wajar juga. Persentasenya harus diperhitungkan berapa persen keuntungan yang dianggap keuntungan yang wajar bagi rekanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.